Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, jelang melawan Guinea, Timnas U23 Indonesia kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram Timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Selain Dewangga, Timnas U23 juga berharap pada Elkan Baggott untuk bisa memperkuat Timnas U23 di pertandingan play-off melawan Guinea. Namun sejauh ini saudara, PSSI belum mendapat kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia dalam pertandingan besok. Jelang pertandingan play-off Olimpiade, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemainnya, mulai dari adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat. Timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan play-off menuju Olimpiade melawan Guinea. Sejak Senin lalu, para pemain sudah mulai berlatih sebelum melakoni laga melawan Guinea besok malam. Shin Tae-yong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Menghadapi Timnas U23 Guinea, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi 3-4-3. Untuk lini belakang, kemungkinan Shin Tae-yong akan menurunkan Dewangga, Ferrari, dan Komang. Sementara di tengah, kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Nathan. Sementara untuk sayap kiri diisi Pratama Arhan dan di kanan diisi Fajar Faturrahman. Sementara lini depan, STY kemungkinan tetap mengandalkan Stripe, Marcelino, dan Witan. Di babak play-off, Guinea akan menjadi lawan tangguh Garuda Muda karena berada di peringkat 76 dunia dibandingkan Indonesia di peringkat 134. Tim ini juga diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di luar negeri terutama di Eropa. Setidaknya tercatat dari 19 pemain yang akan berlaga lawan Indonesia, 13 diantaranya bermain di kompetisi Eropa. What a strike to get back on level terms. Captain Brice Fofana. Sementara saudara, Guinea akan mengandalkan pemainnya yang bermain di liga-liga Eropa. Di antara para pemain tim U23, Guinea yang patut diwaspadai dan telah merumput di Eropa. Yang pertama ada Ilaix Moriba, bermain di klub Spanyol Getafe. Sebelumnya ia juga pernah memperkuat Barcelona. Lalu ada pula Ibrahim Diakite yang bermain di Lausanne, Swiss, juga Al-Ghazi yang bermain di klub Liga Yunani Olympiakos. Dan saudara, saat ini Timnas U23 sudah berada di Perancis. Sudah juga kehadiran Dewangga, di mana Timnas U23 berharap ada pemain Elkan Baggott yang bisa memperkuat Timnas U23.
Dan ini adalah sesi latihan dari Timnas U23 di Paris, Prancis sebelum berlaga melawan Guinea. Timnas U23 nanti juga sudah kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram Timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang saat ini masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Selain Dewangga, Timnas U23 juga berharap pada pemain Indonesia lainnya, Elkan Bagot, agar bisa merumput melawan Timnas Guinea. Dan saudara, kita akan membahas terkait dengan seperti apa persiapan dan juga peluang Timnas U23 melawan Guinea yang akan berlangsung di Prancis pada 9 Mei 2024 besok. Sudah ada pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa bersama Kompas Petang. Selamat sore Mas Sabto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Ya Mas Sabto, ini STY punya PR dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan laga dari Timnas U23 bermain maksimal. Apa saja PR yang harus dibereskan oleh Sintayong belakangan ini? Iya, kalau bicara PR terbesar ya mungkin mental ya. Kalau kita harus akui, sebetulnya kan kita menuju laga semifinal dan juga laga 3-4, itu kan sebetulnya kita peaknya naik tuh. Tapi kok justru di dua laga itu kita mulai turun dari sisi peak, dari sisi mental, dari sisi fisik, kita terlihat sekali menurun gitu. Jadi saya rasa yang pertama harus dibenahi adalah faktor fisik dan juga mental. Dan semoga dari jeda waktu yang dihadapi timnas, moga-moga ada perbincangan, ada masukan, ada segala macam perubahan yang coba dilakukan untuk memperbaiki levelnya ke level tertinggi lagi. Maksudnya kan kemarin terlihat sekali kelelahan, dengan adanya jeda ini otomatis harapannya adalah fisik itu sudah bisa kembali dan otomatis mental mereka akan semakin baik pula. Ini kan Dewangga sudah tiba di Prancis. Apakah Dewangga bisa menjawab solusi dan juga pemain-pemain yang saat ini ada Ridho yang tidak bisa bermain? Apakah kehadiran Dewangga cukup membantu? Ya, PR besar kedua ya, jelas di lini pertahanan ya. Ketika Justin Hubner tampaknya sulit untuk bisa bergabung, lalu Elkan Bagot juga masih menjadi pertanyaan dan sudah dipastikan maksud saya Rizky Ridho juga mendapatkan kartu merah dan tidak bisa bermain, otomatis ada ketimpangan ya di lini belakang kita. Ya, cuman kalau kita tahu Dewangga, permainan belakangan di klubnya juga cukup bagus, lalu pengalaman dia di SEA Games menjadi juara juga menjadi salah satu acuan kenapa dia dipanggil. Jadi saya rasa dia menjadi salah satu pemain yang secara otomatis saya rasa layak dimasukkan juga sebagai starter ya, menemani entah itu Ferrari di lini belakang atau Komang Putra di lini belakang. Mas Haryo, kalau dilihat dari formasi nih, STY selalu menempatkan formasi 3-4-3. Apakah ini akan kembali diturunkan formasi ini oleh STY? Iya, saya rasa ini memang formasi yang paling pas ya buat timnas. 3 back tengah yang punya kualitas yang hampir sama. Saya rasa ini wajib dimainkan kembali formasi 3 back dan juga 4 gelandang yang punya kemampuan bertarung cukup baik, 2 wingback yang cukup punya kemampuan untuk progres maju, tapi juga cuma defense yang kuat. Nah, pertanyaannya kan personilnya siapa aja nih yang dipilih ya? Ketika Marcelino mungkin ditaruh di depan kiri, kan artinya Irfan Jenner kan tidak punya teman. Otomatis Nathan Choi-on itu layak ada juga di posisi itu. Cuman kan kita tadi berbicara lini belakangnya agak sedikit goyah nih. Makanya Nathan juga diperlukan juga kehadiran dia di lini belakang, sehingga mungkin Marcel akan diturunkan untuk menemani Ivar Jenner di 2 gelandang tengah, Pratama Arhan di kiri dan juga di kanan. Oke, Mas Haryo, catatan Anda Bisa Fajar Faturrahman. Sementara di depannya saya lebih cenderung memilih Karius Thohir.
Oke, catatan Anda soal timnas U23 Indonesia melawan Guinea seperti apa dan seberapa besar peluang hasil akhir dari laga besok ini? Iya, kalau kita bicara di atas kertas kan, ya mereka lolos peringkat 4 sama kayak kita, cuma kita dari 16 tim, sementara mereka hanya dari 8 tim. Artinya kan lebih mudah lah langkah Guinea untuk berada di posisi yang sama dengan kita gitu. Cuman kalau kita lihat di atas kertas lagi, mereka terakhir bermain bersama di bulan Juli, lalu sempat hanya bermain uji coba di bulan Maret, itu pun kalah dari Amerika Serikat. Artinya peluang itu tetap ada buat kita. Kita pun ketika lawan Australia, lawan Jordan, lawan Korea Selatan, kita pun di atas kertas kan kalah seharusnya gitu. Tapi kita bisa menang kok lawan mereka. Artinya peluang itu tetap ada. Mungkin dengan gaya bermain yang berbeda, kalau kita tahu tim Afrika tampilnya kan lebih individual nih, lebih jaraknya lebih lebar. Jadi harusnya itu yang bisa dimanfaatkan. Baik, tentunya kita optimistis agar laga besok berhasil dengan maksimal. Terima kasih Mas Sabto Aryo Rajasa, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.